Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita aerodinamika pesawat terbang 1 yang masih membahas tentang analisis diferensial aliran fluida, yang mana ini sudah memasuki topik persamaan momentum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan massa atau persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini belum dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus aliran fluida, namun dapat digunakan untuk dua hal, yaitu mencari berapa nilai komponen kecepatan yang tidak diketahui jika salah satu komponen lain diketahui. Syaratnya seperti itu. Jadi misalnya arah kecepatan pada sumbu X, Y, dan Z, salah satu sumbu tidak diketahui, maka bisa kita cari berapa nilainya berdasarkan nilai kecepatan pada arah sumbu lainnya. Yang kedua, menentukan apakah alirannya incompressible atau bukan. Hanya bisa digunakan untuk dua hal ini. Namun untuk menyelesaikan kasus aliran fluida, kita perlukan minimal dua persamaan, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Pada kasus khusus aliran dua dimensi, kita gunakan fungsi stream untuk menyatakan nilai kecepatan pada masing-masing arah. Jadi fungsi stream ini dapat membantu kita dalam meringkas persamaan, di mana ketika psi-nya diketahui, maka nilai kecepatan arah X atau arah Y jika alirannya pada bidang XY, atau arah X dan arah Z jika bidangnya XZ, dapat kita ketahui melalui penyelesaian dengan menurunkan nilai psi pada masing-masing arah sesuai dengan transformasi pada persamaan ini. Untuk persamaan momentum, untuk mendapatkan persamaan momentum dalam differential form atau bentuk diferensial, kita melakukan hal yang sama seperti pada persamaan massa atau persamaan kontinuitas. Itu kita mulai dengan bentuk kontrol volume dari persamaan momentum, di mana di sini ada dua komponen, ya. Ada body force dan surface force. Body force ini dipengaruhi oleh gravitasi, surface force ini dipengaruhi oleh stress tensor. Nah, dari sini kita bisa gunakan dua metode untuk mengkonvert dari integral form menjadi differential form. Yang pertama kita gunakan metode divergence, ya, metode divergence yang sudah kita gunakan di persamaan massa atau Gauss theorem. Yang kedua kita gunakan metode Dirac-Taylor atau Taylor expansion. Kita gunakan metode divergence, maka kita dapatkan persamaan momentum dalam bentuk diferensial, ya, yang dikurung kotak merah ini. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan Cauchy. Selanjutnya, persamaan tadi dapat kita tulis ulang dengan merubah, ya, dengan aturan rantai kalkulus, ya. Maka kita bisa menyatakan persamaan Cauchy tadi ini dalam bentuk pernyataan total derivatif atau turunan total ini, ya,
penurunan total. Nah, persamaan momentum ini ya, jadi tidak jika kita gunakan metode lain ya, dari Taylor atau Taylor expansion, maka kita akan dapatkan hasil yang sama seperti dengan metode divergence ya. Nah, persamaan momentum ini yang kita peroleh tadi atau persamaan Cauchy tadi diperoleh, ini belum dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus aliran fida ya, jadi belum bisa dipakai. Kenapa? Karena di persamaan ini terdapat 10 variabel yang tidak diketahui, namun ya, 10 variabel yang tidak diketahui termasuk variabel kecepatan dari persamaan kontinuitas sebelumnya. Namun hanya ada 4 persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, itu satu persamaan, dan yang 3 lainnya adalah persamaan momentum, di mana momentum ini ada arah X, arah Y, arah Z. Sehingga yang terjadi dalam aturan matematik atau kalkulus, bahwa untuk bisa menyelesaikan suatu persamaan, untuk bisa menyelesaikan suatu kasus, maka jumlah variabel tidak diketahui harus sama dengan jumlah persamaannya, sama dengan ketika kita menyelesaikan suatu persamaan dengan persamaan dengan metode eliminasi, maka minimal kita mempunyai 2 persamaan untuk menyelesaikan 2 variabel yang belum diketahui. Contohnya, misalnya variabel A dan variabel B tidak diketahui sama dengan 3, kemudian 2A min B sama dengan 4. Nah, jika kita perhatikan di sini terdapat 2 variabel yang tidak diketahui, A dan B, kemudian 2 persamaan. Maka kasus seperti ini dapat kita selesaikan dari 2 unknown dan 2 equation. Nah, pada kasus persamaan ini, samaan kontinuitas yang kita peroleh ini terdapat ya, karena ini ditulis dalam bentuk vektor, jadi ini ada 3 persamaan momentum, tambahkan 1 persamaan kontinuitas yang kita dapat sebelumnya, jadi hanya ada 4 persamaan untuk menyelesaikan 10 variabel ya, 10 unknown. 10 unknown itu apa saja? Ada stress tensor. Stress tensor ini berupa matrik ya, tensor tegangan tau IJ ini. Tau IJ ini adalah tau 11, tau 22, tau 33, atau tau IJ ini karena berdarah. Ini ada matriks tau XX, tau XY, tau XZ, kemudian tau YX, tau YY, kemudian tau ZX, dan seterusnya. Jadi ada 9 komponen stress tensor, namun karena di diagonalnya ini ada 3, tau XX, YY, dan tau YZZ. Sedangkan sisi yang ini, diagonal yang ini dengan sisi diagonal yang ini nilainya sama ya, karena ini adalah cerminan. Maka ada 3 dari diagonal ini ditambahkan 3 dari ini sisinya, kita ambil salah satu, sehingga jumlahnya ada 6 komponen independen yang tidak diketahui dari stress tensor. Kemudian ada variabel density untuk kasus aliran kompresibel, maka density tidak diketahui dalam persamaan ini.
kemudian 3 kecepatan arah X, Y, dan Z atau U, V, dan W dari persamaan kontinuitas. Jadi totalnya ada 10. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu maka kita butuh tambahan persamaan. Persamaan tambahan ini namanya persamaan konstitutif. Jadi persamaan konstitutif. Persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk bisa merubah dari jumlah unknown ini jumlahnya sama dengan, atau jumlah persamaan ini sama dengan jumlah unknown, maka kita butuh persamaan konstitutif tadi. Nah, untuk itu kita mulai merubahnya. Ya, nanti yang kita dapatkan adalah persamaan Navier-Stokes. Yang pertama, kita pisahkan stress tensor ini ke dalam pernyataan normal stress dengan shear stress. Jadi tegangan kita pisahkan menjadi tegangan geser dan tekanan. Nah, dari stress tensor ini kita pisahkan, kita bukannya mengurangi unknown tapi malah menambah unknown. Jadi viscous stress tensornya ini ada ya tegangan viscous stressnya, tegangan geser ya karena viskositas. Ini ada 6 unknown yang ini, kemudian ditambahkan dengan tekanan 1 ya, karena ini nilai P ini sama saja, ada 1 dari P dan 6 dari sini ya, sehingga jumlah unknownnya malah bertambah 1. Tapi tidak apa-apa, karena dengan ini kita bisa merubahnya ya, dengan mengasumsikan bahwa fluida yang dianalisis ini adalah fluida Newtonian. Apa itu fluida Newtonian? Fluida Newtonian di mana nilai laju regangan sama dengan shear stress atau tegangannya. Ya, ini sudah dijelaskan di mekanika fluida di awal pertemuan harusnya. Itu konsep fluida, perbedaan antara fluida dengan solid. Di situ sudah dijelaskan bagaimana hubungan antara shear stress ya dengan strain rate. Nah, Newtonian fluid ini berlaku untuk hampir semua fluida ya, seperti udara, gas ya, air maupun gas solid ya, bahan minyak bumi dan sebagainya, dimana perbandingan antara shear strain rate, laju tegangan dengan laju regangan dengan tegangannya sebanding. Nah, dari asumsi Newtonian fluid kita bisa menyatakan shear stress itu dalam persamaan ini fungsi dari ini adalah viskositas kinematik. Sehingga persamaan yang tadi ya, untuk merubah ini seperti tadi sudah saya jelaskan, ini ada penjelasannya di mekanika fluida di awal pertemuan awal-awal, bahwa konsep dari fluida, bagaimana hubungan antara viskositas dengan tegangan geser. Nah, tadi tegangan gesernya kita rubah jadi ini, tekanannya tetap seperti ini ya. Sehingga pernyataan tadi nilai tensor stressnya atau IC nya itu sudah tidak ada, itu sudah digantikan dengan nilai
viskositas ya, mu, dan kecepatan ya. Kecepatan U, V, dan W, sehingga kita ujinya hilang. Jadi ada 6 yang hilang dari unknown tadi. Jadi tadinya ada 10 tambah tekanan 1 jadi 11. Nah, ketika kita mengasumsikan bahwa fluidanya Newtonian, kita bisa menyatakan nilai stress tensornya ke dalam pernyataan viskositas ya, dan kecepatan, maka stress tensor yang 6 itu hilang, digantikan oleh kecepatan karena tadi sudah masuk ke dalam 10 tadi, sehingga tidak dihitung lagi. Nah, sehingga total unknown-nya adalah tinggal 4. Jadi ada 4 persamaan dan 4 unknown, sehingga persamaan Cauchy tadi kita ubah, maka kita peroleh persamaan baru yang dikenal dengan persamaan Navier-Stokes ya, digabungkan dengan penggabungan antara persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Jadi ini adalah kontinuitasnya, kontinuitas, yang ini momentum ya. Gabungan keduanya dikenal dengan persamaan Navier-Stokes ya. Jadi di Cauchy equation stress tensornya itu digantikan dengan ini viskositas, sehingga kita peroleh bahwa ada 4 persamaan ya, ini 3, yang ini 1. 4 persamaan yang kita miliki, kontinuitas 1 dan 3 momentum, dan ada 4 unknown. Unknown-nya kecepatan, ada 3 arah, dan tekanan. Ya, kenapa begini? Untuk kasus incompressible, karena rho-nya ini konstan. Untuk kasus incompressible, rho-nya konstan, sehingga rho-nya tidak dicari lagi. Nah, pada kasus-kasus aliran fluida, analisis aliran fluida tidak hanya dilakukan pada Cartesian koordinat, namun juga pada cylindrical koordinat. Ini menyesuaikan dengan kasusnya. Contohnya kasus aliran yang berputar, misalnya vortex atau angin yang berputar ya, puting beliung misalnya, atau tornado, maka kita gunakan cylindrical koordinat. Nah, bentuk persamaan Navier-Stokes dalam cylindrical koordinat bisa Anda cari sendiri-sendiri ya. Nah, sedangkan untuk Cartesian koordinat, jika dituliskan dalam penjabaran untuk masing-masing arah ya, jadi bukan dalam vektor seperti ini. Ini adalah bentuk vektor ya. Jika kita jabarkan ke dalam masing-masing arah, maka kita peroleh persamaan lengkap kontinuitas dan momentumnya untuk masing-masing arah X, Y, dan Z, atau dikenal dengan persamaan Navier-Stokes. Nah, untuk cylindrical koordinatnya, persamaan Navier-Stokes cylindrical koordinatnya bisa Anda cari di berbagai referensi, hampir mirip, hanya saja nanti ada penggunaan nilai radius. Persamaan Navier-Stokes tadi sudah bisa kita gunakan untuk melakukan analisis aliran fluida atau analisis diferensial aliran fluida. Dapat kita gunakan untuk menghitung nilai tekanan dengan catatan diketahui nilai kecepatannya, atau menghitung kecepatan dan tekanan untuk suatu kasus yang diketahui kondisi batas, kondisi awal, dan geometri dari kasusnya. Ya, maksudnya geometri di sini berapa, misalnya kasus aliran dalam pipa.
berapa diameter pipa, berapa kecepatan awal aliran, atau berapa apakah pipanya memiliki gaya gesek dan sebagainya. Nah, itu kira-kira untuk menghitung nilai kecepatan dan tekanannya. Namun jika diketahui kecepatannya, tekanannya belum diketahui, maka bisa kita lakukan perhitungan juga. Nanti persamaan Navier-Stokes tadi sudah bisa kita gunakan untuk kasus aliran fluida sederhana, sehingga kedepannya kita akan melakukan analisis aliran fluida baik secara analitik maupun atau kita cari solusi eksak maupun solusi pendekatan atau aproksimasi. Yang pertama adalah solusi eksak. Ada banyak sekali metode penyelesaian untuk mendapatkan solusi eksak, ya, hampir 80 ya, yang diklasifikasikan menjadi linear solution dan non-linear solution. Solusi linear dan non-linear ini berhubungan dengan bagian dari persamaan Navier-Stokes itu sendiri yang non-linear. Jika non-linearnya dihilangkan, maka solusinya jadi linear. Jika non-linearnya tidak dianggap nol, maka solusinya jadi non-linear. Dalam kalkulus Anda akan paham ini jika Anda mempelajarinya apa itu linear dan non-linear. Kemudian solusi yang berdasarkan tipe dari geometri, berdasarkan kasusnya ada beberapa ya, yang nanti akan kita pelajari. Ini mungkin hanya satu, yaitu kite shear flow, aliran yang dibatasi ya, atau kite flow. Sedangkan steady duct atau aliran dalam pipa, kemudian aliran unsteady dalam pipa, kemudian aliran yang bergerak dengan kondisi batasnya, kemudian solusi similaritas, asymptotic, wind driven Ekman flow, dan seterusnya. Ini adalah topik sendiri-sendiri ya. Seperti aliran dalam pipa nanti ada topik sendiri untuk dibahas ya. Kemudian aliran yang bergerak dengan kondisi batas juga ada topik sendiri. Nah, 5, 6, dan 7 ini adalah topik lanjutan, ini dipelajari di level yang lebih tinggi lagi. Oke, untuk materi pada kesempatan ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.